Serindu ya Tuhan, yang akan praktek berkhotbah, kiranya ya Tuhan Engkau memberkati Pak Tony, Ibu Titin, dan Pak Sawal ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat pengetahuan dan ketika berkhotbah ya Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ben. Oke, silakan Pak Tony, boleh berdiri atau tidak? Boleh tes suaranya dulu Pak, bilang shalom gitu Pak. Itu kepalanya ketutup, mungkin harus naik dikit laptopnya itu. Duduk ya. Oke. Coba tes suara dulu Pak. Shalom. Bagus. Oke. Suaranya bagus ya. Ibu Titin nanti habis ini Ibu Titin ya. Terima kasih. Oke. Saya akan spotlight sekarang untuk supaya bisa kelihatan. Oke, silakan Pak, tempat dan waktu dari sekarang. Baik. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, terlebih dahulu saya menyampaikan doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah diagungkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kembali kami boleh berkumpul dalam rangka kami latihan Zoom dalam latihan pelayanan dalam firman Tuhan yang akan kami laksanakan pada malam hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat pengetahuan bagi kami semua yang akan belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, shalom. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Bapak Jonathan yang akan nantinya memberikan mungkin pengarahan atau memberikan nasihat-nasihat untuk sifatnya membangun. Suaranya kok lebih jelas yang tadi ya? Waktu berdoa suaranya lebih keras, Pak. Lebih dekat ke mikrofon atau apa itu? Mungkin lebih nyaring dikit, Pak, nyaring suaranya, Pak. Atau agak duduk dekat dikit. Tadi pas doa suaranya nyaring. Keras, ya. Baik, langsung saja kita baca firman Tuhan pada malam hari ini. Kita buka pasal Roma pasal yang ke-6, ayat yang kita ambil tiga ayat saja karena waktunya sangat terbatas ya. Ayat ke-6 sampai ayat 6, 8, dan 10. Baiklah, saya bacakan firman Tuhan. Roma pasal berapa, Pak? Roma pasal berapa? Pasal 6. Ya. Ayat? Kita ambil ayat 3 ayat saja, ayat yang ke-6, ke-8, dan ke-10. Oke. Jelas, Pak? Ya, ya. Baiklah, kalau sudah jelas saya akan membacakan ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-8, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang sudah ditebus dosanya oleh darah Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang baru, yang tumbuh di dalam Kristus, yang punya iman. Jadi kita bisa menanggalkan setiap kehidupan kita yang lama, kita bisa menguburkan dosa-dosa kita dapat menjadi orang-orang yang
bertumbuh di dalam iman. Kita harus bisa menanggalkan setiap kehidupan lama kita bisa berubah menjadi orang-orang yang lebih apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan manusia sebagai orang-orang yang beriman. Jadi kita juga bisa membatasi, bisa menghilangkan kehidupan cara-cara hidup kita yang lama sebagai orang-orang yang sudah ditebus dosa-dosanya, karena kita boleh bersyukur kita mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa, kita mempunyai Tuhan yang sangat baik, yang sanggup menebus dosa-dosa kita, orang-orang yang berdosa. Baik, ayat yang ke-8. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dosanya, kita sudah percaya akan Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita juga boleh hidup bersama Kristus. Hidup kita sudah diubahkan. Hidup kita sudah bisa lebih baik dari sebelumnya. Kita mungkin dulunya orang yang pemarah, orang yang mudah emosi, orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Semenjak kita percaya, kita mendapatkan kepercayaan kita dalam iman, percaya kita kepada Tuhan. Nah, sejak itulah perubahan-perubahan hidup harus kita tunjukkan kepada orang-orang sekeliling kita, supaya dalam diri kita bisa mencerminkan bagaimana menjadi orang-orang yang percaya akan Tuhan. Ada perubahan di dalam diri kita. Dan ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematiannya terhadap dosa. Dosa siapa Bapak Ibu? Yaitu dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus sanggup rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, orang-orang berdosa. Bahkan Dia sanggup menderita dan meneteskan darah terakhir di atas kayu salib. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Jadi sungguh kita bersyukur menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang Kristus yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena sebab itu kita mesti bersyukur, kita harus yakin dan percaya bahwa dalam Yesus ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus semuanya itu menjanjikan kehidupan yang baik bagi umat-umat Kristus. Baik, mungkin hanya singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin jelas bisa dimengerti, untuk khususnya Bapak Jonathan. Selanjutnya saya sarankan kepada Bapak Jonathan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak. Oke, Pak Tony. Ya. Baik, sudah terarah, khotbahnya sudah terarah. Cuma saya masih mau menekankan harus konkret ya Pak ya. Apa artinya konkret Pak? Seperti dalam paper saya itu, khotbah itu harus konkret. Lawannya dari konkret adalah abstrak. Jangan abstrak. Apa artinya itu? Harus kita berbicara, harus kiri kanan, mata ke depan, umat Ya, Pak. para. Artinya konkret Pak. Konkret harus jelas, Harus nyata Pak. padat, ya, Nyata. padat, jelas dan berisi. Bukan jelas padat dan berisi, tapi harus nyata. Bukan hanya kata-kata indah ya. Nah, Alkitab itu sering isinya abstrak. Jadi Bapak
sebagai pengkhotbah harus membuatnya konkret. Contohnya itu, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Apa artinya menghambakan diri lagi kepada dosa? Masih diperbudak dengan dosa. Ya, apa itu artinya? Diperbudak dosa. Dosa berbuat apa kok kita bisa jadi budaknya, itu apa? Apa artinya diperbudak oleh dosa? Karena kita masih melakukan dosa-dosa. Nah, itu apa? Itu kurang konkret. Nah, untuk konkret seperti saya sudah tuliskan, harus banyak kasih contoh. Kasih contoh, kasih contoh, kasih contoh. Supaya khotbah itu tidak abstrak, tapi konkret, harus banyak kasih contoh. Contohnya apa, Pak? Supaya tidak diperbudak dosa, itu kan kata-kata abstrak ya. Apa itu diperbudak dosa? Nah, supaya konkret harus apa? Mungkin contohnya kita tidak melakukan jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Apa itu masih abstrak, Pak? Apa itu perbuatan yang tidak diperkenan Tuhan? Pakai baju diperkenan atau tidak? Pakai sepatu perkenan oleh Tuhan atau enggak? Jadi enggak, kurang konkret, Pak. Menjadi hamba kepada dosa itu artinya apa? Dan hidup berkenan kepada Tuhan itu apa? Kasih contoh-contoh yang banyak. Sebab khotbah itu supaya harus konkret. Dan konkret itu hanya ada kalau dikasih contoh yang banyak. Ngerti nggak, Pak? Maksud saya. Ngerti, Pak. Tapi susah kasih contohnya ya. Nggak bisa kasih contohnya ya. Apa itu perhamba dosa? Cuma saya kasih contoh ya. Menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya apa? Masih mabuk-mabukan. Masih tempelengin istri. Masih tendangin anak. Masih tonjokin istri. Masih KDRT. Masih main judi. Masih suka ke WTS. Cari perempuan-perempuan malam. Itu adalah menghambakan diri lagi kepada dosa. Kan saya kasih contoh-contoh banyak ya. Nah, sebaliknya, hidup berkenan kepada Kristus itu apa? Memuji, menyembah, ke gereja, berbuat baik. Berbuat baik itu artinya apa? Ya kalau ada orang kelaparan kasih makan. Kalau ada orang tetangga tidak bisa bayar anaknya, uang sekolah anaknya dikeluarkan dari sekolah, ya kita bagiin uang kita. Itu berbuat baik, itu yang berkenan kepada Allah. Tapi dikasih contoh ya, kita bagi uang kita ini, entah ini anak ibu ini sudah utang berapa bulan, 5 bulan nggak bayar, setiap bulannya berapa? Setiap bulannya 20.000, jadi perlu 100.000. Ya Bapak bagi 100.000, itu perbuatan yang, itu contoh yang konkret dari perbuatan yang berkenan kepada Allah. Ngerti ya Pak ya? Yeah. Bedanya antara abstrak dan konkret. Saya mau juga yang lain semua yang dengarkan itu ngerti ya. Khotbah harus konkret. Khotbah jangan abstrak. Dan untuk membuat konkret itu kasih banyak contoh real. Kalau Bapak sebagai suami terhadap istri, perbuatan yang berkenan kepada Allah itu apa? Sabar kalau ngomong. Jangan kata-kata kasar. Hindari bodoh lu, begok lu, konyol lu, istri sialan. Itu kan kalau orang Jakarta sering ngomong begitu. Itu contoh yang menghambakan diri kepada dosa. Ikut emosi sambil marah-marah itu. Tapi contoh yang berkenan kepada Allah yaitu mengasihi istri. Kalau bantu dia untuk cuci piring habis makan. Sediain makan, sediain sayurnya, ikut centongin nasinya. Itu contoh-contoh konkret, Pak. Ngerti ya? Bedanya konkret sama abstrak, ngerti nggak? Iya. Ngerti, Pak. Ya, Pak, ngerti. Yang lain ngerti juga ya. Jadi kalau khotbah harus konkret ya, jangan abstrak ya.
Oke, silakan, Eric. Ya, nanti kita nanti ada sesi gini ya. Kalau masih ada waktu boleh tanya jawab nanti setelah ini. Dan kalau seandainya Pak Tony nanti ke depannya mau coba lagi, diperkenankan Pak, supaya maksudnya kita tahu juga selihat dari waktunya juga diperkenankan supaya perkembangannya kelihatan Pak. Jadi maksudnya konkret itu ada contoh nyatanya. Contoh yang tadi disebutkan itu supaya nanti di khotbah-khotbah itu dimasukkan. Dan ketika kita khotbah kepada jemaat di gereja, jadi jemaat itu akan lebih ngerti, oh maksudnya gini. Ya Pak ya, nanti Pak Tony boleh siapkan lagi, nanti saya akan kontak Pak Petrus, Pak Gembala, untuk gimana kalau Pak Petrus pengen coba lagi, supaya gini, lebih matang Pak, lebih matang. Ya apa ya, yang disampaikan pun jadi lebih baik, dan kedepannya ketika berkhotbah akan membuat kita tuh jauh lebih dalam penyampaiannya. Kita berdoa sih memang nanti dari setiap peserta itu bisa benar-benar sampai khotbah itu udah terus jam terbangnya tuh terus ada. Jadi kita semakin ngerti, semakin dalam, dan penyampaiannya pun semakin jelas buat orang. Semangat Pak Tony. Ya, kita akan masuk kepada Ibu Titin. Ibu Titin boleh nyalakan kamera sama nyalakan mic. Oke, bagus. Coba ngomong tes suara dulu Ibu. Tes gitu. Tes. Wih, mantap. Suaranya itu kayak itu ya, kayak ada mic-nya ya. Oh iya. Coba ngomong shalom gitu, Bu. Shalom. Oke, bagus sekali ya. Suaranya mantap. Oke, silakan Ibu Titin, silakan langsung dimulai. Boleh berdoa dulu atau gimana? Silakan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, saat ini hamba ingin belajar dengan keterbatasan, dengan kerendahan hati, mohon kuasa daripada Tuhan. Terima kasih, berserah sepenuhnya ke dalam tangan Haleluya. Amin. Terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan saya malam hari ini ya. Ya, langsung saja kita mau belajar kita membuka Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Jangan cepat-cepat. Halo, jangan cepat-cepat Ibu. Jemaat tidak pinter buka Alkitab, jadi harus diulang 2-3 kali ya. Alamatnya apa? Yohanes pasal Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Ya, sudah lanjut. Ya. Pasal Yohanes pasal ke-14 ayat pertama sampai 3. Saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Setiap orang, setiap kita pasti mempunyai atau keinginan mempunyai rumah, tempat tinggal yang boleh kita tempati untuk melepaskan kelelahan kita setelah beraktivitas sepanjang hari. Ya, tentunya kita merindukan rumah di dunia ini. Ya, itu wajar-wajar saja karena kita tinggal di rumah di dunia ini memang perlu tempat tinggal untuk kita bernaung, untuk kita beristirahat, untuk melepaskan lelah. Dan setiap keinginan kita itu sampaikanlah kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan Yesus. Dan perkataan Tuhan Yesus
di ayat yang pertama ini, ketika pesannya itu ketika ia belum pergi atau belum meninggal atau belum mati ya. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan ia meyakinkan kepada murid-muridnya supaya jangan khawatir tentang apapun di dunia ini ya. Khawatir mengenai masa depan, khawatir mengenai makanan, dan khawatir melalui apapun yang menjadi keluhan pergumulan kita. Serahkan itu semuanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk belajar lebih beriman lagi. Beriman kepada Tuhan Yesus. Beriman artinya kita percaya kepada Dia. Setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, biasanya ada 3 jawaban, yaitu ya, tunggu, dan tidak. Ya. Terkadang kita berdoa itu langsung dikabulkan oleh Tuhan. Ya, kita boleh bersyukur jika boleh dikabulkan oleh Tuhan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Di dalam rumah, ya, kita boleh memiliki rumah, memiliki harta di dunia ini, tapi itu hanya titipan Tuhan, itu hanya sementara. Jika Tuhan izinkan semuanya itu, ya kita itu hanya untuk dititipkan saja, kita untuk merawat dan merawat kediaman kita itu, kita bersyukur kepada Tuhan jika kita boleh dipercayakan memiliki harta atau benda atau apapun, tapi itu hanya bersifat sementara saja ya. Yang kedua itu adalah tunggu. Ketika Tuhan berkata tunggu, kita harus bersabar menantikan setiap janji-janji Tuhan dengan tekun berdoa, dengan tekun melakukan segala perintah Tuhan, taat kepada segala perintahnya. Seperti Abraham, ia sangat taat, Abraham sangat patuh, ia setia menantikan janji Tuhan sampai tua. Ia menantikan janji Tuhan sampai waktunya, ia diberikan kesempatan mendapatkan keturunan pada saat itu. Ya, yang ketiga, tidak ya. Jawaban doa kita itu terkadang tidak ya, tidak kata Tuhan. Jangan ketika doa itu tidak disampaikan, kita jangan berkecil hati, jangan kecewa, tetap semangat melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita, tetap setia melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita setia melakukannya, kita tetap semangat. Ya, karena nasib manusia itu tidak ada yang sama ya. Beda-beda nasib manusia. Ada yang diberikan kesempatan kaya, ada yang diberikan kesempatan sedang-sedang saja, ada juga yang diberikan kesempatan tidak mempunyai apa-apa. Jadi jangan berkecil hati, kita tetap semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, di ayat yang kedua, Tuhan Yesus meyakinkan kembali kepada murid-muridnya ya, yang mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapak itu banyak tempat tinggal, katanya itu. Rumah Bapak itu ya, bukan seperti rumah-rumah yang ada di dunia ini, bukan seperti rumah-rumah yang kita lihat oleh elit-elit di dunia ini, tetapi rumah Bapak itu adalah surga. Ya. Jika kita membahas rumah yang bersifat permanen yang ada di dunia ini, seindah apapun rumah permanen di dunia, itu akan bersifat, itu semuanya bersifat fana ya, sementara saja. Tetapi sekarang kita membahas tentang rumah Bapa, yaitu surga. Dan rumah Bapa itu sangat kekal. Ya. Kekal artinya tidak bisa binasa.
di ayat yang bagian B, ya, ayat kedua bagian B. Sebab itu aku pergi. Sebab itu aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, sangat meyakinkan Tuhan Yesus. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyediakan, ya, menyediakan tempat. Kepergiannya itu untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya atau murid-muridnya yang menjadi pengikutnya atau kita yang saat ini, untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyatakan kepergiannya, kematiannya saat sebelum kematiannya saat itu, dan ia membukakan jalan, ya, membukakan jalan sebelum ia mati, sebelum ia disalibkan. Ia berkata kepada murid-muridnya, ya, bisa saya katakan bahwa Tuhan saat itu menjadi perintis, ya, perintis. Dan ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, kembali Tuhan Yesus memberi pernyataan akan kepergiannya untuk menyediakan tempat bagi pengikutnya atau murid-muridnya. Dia akan datang kembali. Dia berkata, dia akan datang kembali. Dan kapan waktu itu terjadi? Tentunya waktu penghakiman, ya. Penghakiman bisa mungkin dibaca-baca nanti di kitab Wahyu. Dan membawa umatnya ke tempat di mana dia tinggal, supaya menjadi satu rumah, satu hidangan, satu kediaman, di mana Yesus berada, kita pun berada di situ. Kita menjadi satu rumah dengan Tuhan Yesus, ya, di tempat, di rumah Bapa, yaitu surga. Ya, firman Tuhan Yesus di atas adalah suatu ajakan, undangan untuk orang yang percaya kepadanya, yang merindukan surga, yang merindukan kehidupan kekal, yang merindukan kediaman, rumah, yang segala rumah, ya, yang tidak ada di dunia ini atau tidak ada di bumi ini, ya. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan bagi kita, tempat tinggal yang kekal, tergantung dari pribadi kita lagi, ya, kita siap atau tidak siap, karena ada harga yang harus kita bayar dan kita harus berkorban. Ketika kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita harus rela mengorbankan. Contohnya mungkin, ya, waktu kita, kedua itu waktu, ya, waktu dan perasaan kita. Itu contoh dua yang harus kita korbankan. Kalau waktu itu kita harus berdoa ketika waktu mungkin jam-jam kita enjoy, mungkin bisa lagi ada teman atau kita mungkin lagi senang-senang buka HP, harus meninggalkan waktu itu. Ketika kita tidur, ketika subuh itu paling enak-enaknya jam tidur, kita harus tidur lebih nyenyak, tetapi kita harus mengingat perintah Tuhan Yesus, kita harus bangun, kita harus berdoa, kita harus bersyukur kepadanya untuk menjalankan hidup kita sepanjang hari. Dan perasaan kedua, ya, kita mengorbankan perasaan. Ketika kita mulai mengikuti Tuhan Yesus, kadang kita dikucilkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, kalau saya pribadi dulu pernah dikucilkan oleh orang tua saya karena saya mengikuti Tuhan Yesus. Saya seperti dianggap remeh, saya tidak berharga, ya, itu tapi dulu. Tapi yang penting sekarang saya berharga di mata Tuhan, ya. Kita sekarang mengorbankan perasaan kita, hati kita, ya. Mungkin kita harus juga berkorban yang lain, ya. Mungkin ketika kita harus belajar berpuasa, kita harus menahan lapar kita, menahan haus. Itulah
yang harus kita lakukan ketika kita mau berkorban, ya. Berkorban mengikuti penderitaan Tuhan. Kalau penderitaan Tuhan itu yang sesungguhnya kita tidak sanggup melakukannya, tapi yang mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Itu mungkin contohnya berpuasa, ya. Berpuasa melakukan kita menahan lapar dan haus, ya. Mungkin juga ada contoh kita harus berkorban uang, ya. Kita harus menyisihkan uang kita, ya, walaupun pendapatan kita kecil sekali, tapi kita harus menyisihkan uangnya itu mungkin untuk perpuluhan, bahkan itu untuk persembahan. Kita harus merelakannya karena kita harus meninggalkan kepentingan kita pribadi. Jadi mungkin keperluan kita banyak sekali di dalam rumah tangga, tapi kita harus meninggalkan itu. Kita harus menomorduakannya, maksudnya, ya. Tetapi kita harus lebih mengejar untuk persembahan. Karena kepercayaan itu mengikut Tuhan artinya percaya, ya. Jika kita percaya itu haruslah kita beriman, karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ketika beriman artinya kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan artinya kita mau melakukan. Ketika kita sudah mau melakukan, kita pun harus rela berkorban. Dan ayat kunci dari perikop ini saya mengambil dari ayat yang ke-6, ya. Saya baca kembali. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Tidak ada jalan yang lain, hanya Tuhan Yesus saja jalannya. Jadi yakinlah kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya yakin, tapi sungguh-sungguh beriman, berharap kepadanya, karena tidak ada jalan yang lain menuju rumah Bapa ataupun surga. Ketika Tuhan sudah menyiapkan jalan, Tuhan sudah menyiapkan tempat, kita harus rela berkorban. Mungkin saya berikan contoh, ya. Ketika contoh saya adalah orang dari luar negeri, ya, atau yang lebih dekat lah, orang Malaysia. Ketika saya orang Malaysia datang ke Indonesia saat ini, saya mempunyai murid-murid atau anak-anak yang ada di Indonesia saat ini, dan saya mengatakan kepadanya kalau saya itu mempunyai rumah di Malaysia dan saya akan menyediakan tempat bagi mereka di sana. Dan saat itu pasti, ya, ketika saya pulang ke sana menjemput mereka, seharusnya anak-anak saya yang ada di Indonesia ini mempersiapkan diri untuk keberangkatannya ke Malaysia untuk mengikut saya. Karena kalau kita melihat dari perjalanan Indonesia ke Malaysia itu pasti kita harus mempunyai KTP, kita harus punya surat jalan, kita harus punya paspor, kita harus punya permit. Demikian juga kita mengikut Tuhan, ya. Kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan-pelayannya. Mungkin itu memimpin pujian, atau itu piket, ataupun sharing firman Tuhan, ataupun menjadi penasehat. Kita harus belajar semuanya itu, dan ketika kita sudah menguasai semuanya itu, kita datang ke rumah Bapa, kita tidak kaget lagi untuk melakukan itu. Kita sudah terbiasa untuk melakukannya di sana, karena di surga juga melakukan penyembahan, juga melakukan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin sedikit firman Tuhan yang sharing malam hari ini, saya belajar firman Tuhan malam hari ini. Demikian saya akhiri firman belajar malam hari ini. Kiranya semua ini memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Jo. Oke, Ibu Titin, memang orang Malaysia ya Ibu Titin, ya? Bukan Om Jo, Pak. Kenapa? Hanya contoh. Contoh kalau orang Malaysia gitu. Dulunya apa? Orang apa dulunya? Ya, suku ya. Bukan imannya. Imannya? Ya. Dulu saya Muslim, Pak. Kenapa?
Muslim. Sekarang udah jadi Kristen. Oke. Ditolak sama keluarga. Oh iya Pak. Oke. Oke, Ibu Titin. Saya seperti dalam tulisan tentang khotbah itu, saya anjurkan kalau khotbah itu one point message. 1 poin aja. Kalau khotbah itu usahakan 1 poin aja, boleh dikasih banyak contoh, tapi isi utamanya 1 poin aja. Nah, kalau saya lihat ini, dari Yohanes pasal 14 itu pertama Ibu baca 3 ayat itu ya. Itu kan tentang apa itu? Itu tentang apa? Yang utama itu tentang apa? Tentang iman. Iman kepada apa? Kepada Tuhan Yesus. Bukan iman kepada Tuhan Yesus. Ya memang kita semua beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi tentang kehidupan apa? Kehidupan kekal. Kehidupan setelah mati. Ya, kehidupan setelah mati. Setelah mati. Nah, kalau Ibu pakai ayat-ayat tentang kehidupan setelah mati, ya konsentrasinya kepada kehidupan setelah mati. Jangan kemudian terlalu banyak poinnya ini ya. Jadi macam-macam dan jemaat akan bingung. Ini ngomongnya tentang rumah yang disediakan oleh Bapa di surga atau ngomong tentang, nah tadi ngomong juga misalkan tentang jawaban doa kita. Ya, tidak dan tunggu itu ya. Itu dibahas. Itu sudah nyimpang dari teksnya. Kemudian Ibu Titin juga bicara tentang bagaimana kita harus berpuasa, menderita, menyisihkan uang kita, jangan pelit dengan uang kita untuk persembahan. Itu sudah topik yang lain lagi, topik kedua atau ketiga. Kemudian yang lain itu tentang ya contoh dengan Malaysia ini ya, tidak ada jalan lain ini ya. Jadi saya lihat itu Titin ini menggunakan 4 poin paling sedikit dan itu buat jemaat itu bingung. Suara Pak Jo hilang, Pak. Nggak ada suara, Pak. Sampai tadi yang kata membuat jemaat bingung. Sekarang suara Pak Jo nggak keluar. Nggak. Coba itu, Pak. Apa colokannya kayaknya tiba-tiba lepas atau gimana? Mendadak nggak ada. Oke, sekarang udah. Sekarang sudah ada ya. Oke. Jadi Titin usahakan dan semua juga usahakan kalau khotbah itu 1 khotbah isinya 1 poin aja. 1 yang utama itu 1. Nah, itu nanti bisa dibagi dengan beberapa, kasih banyak contoh. Tapi isinya hanya 1 aja. Jadi kalau misalkan Titin tadi menggunakan ayat-ayat tentang jangan khawatir itu, tentang rumah di surga, rumah disediakan Bapa, disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, ya tentang itu toh. Selama 20 menit atau 30 menit ataupun 1 jam, kalau bisa khotbah 1 jam, itu poinnya hanya 1 yang utama itu. Yang gede itu cuma ini. Jangan dipisah kemudian tentang kalau kita berdoa itu Allah ada jawabnya, bisa ya, tidak, tunggu. Lalu tentang mari kita mempersembahkan uang, mari kita berpuasa, ayo kita menderita. Dan yang terakhir itu persiapan kita seperti menuju Bapak itu, persiapan seperti contoh tadi itu mau ke Malaysia itu ya. Harus siap paspor, harus siap KTP dan sebagainya. Jadi itu terlalu banyak poinnya. Ngerti ya? Titin ngerti ya? Ya, Pak. Jadi harus ada berapa poin? 1 khotbah? 1 poin. 1 poin aja. 1 poin besar lalu diuraikan dalam hal-hal yang kecil. Contoh-contoh yang banyak. Tapi 1 poin aja. Ini rugi kalau ini sudah khotbah tentang kematian setelah atau kehidupan setelah kematian. Nanti kalau kita mati gimana?
Itu poin utamanya sesuai dengan teksnya. Tapi Ibu kemudian atau Titin kemudian khotbah tentang bagaimana Allah menjawab. Jawaban Allah terhadap permintaan kita itu ada 1, ya, 2, tidak, ketiga, tunggu. Nah itu kasih banyak contoh itu. Tapi satu khotbah lagi itu setengah jam bisa dikhotbahkan itu. Rugi kalau semuanya dikhotbahkan dalam satu khotbah. Itu bisa jadi, mestinya bisa jadi 4 khotbah ini. Ngerti ya, Titin ya? Iya, Pak. Jangan lebih dari 1 poin dalam satu khotbah yang besar itu ya. 1 poin utama supaya jemaat itu tidak bingung. Tadi apa ya? Tadi apa yang utama apa ya? Apa ini kehendaknya Allah bagi saya ya? Nah, nanti bingung jemaat ya karena terlalu banyak poinnya ya. Terlalu banyak hal-hal yang dibicarakan. Oke, saya rasa cukup, Eric. Terima kasih Bu Titin. Nanti kalau memang ada itu lagi nanti bisa perdalam lagi. Oke, ini masih ada waktu 13 menit. 13 menit termasuk komentar. Jadi selanjutnya Pak Sawal. Siap ya Pak? Pak Sawal belum nyalakan mic-nya, Pak. Oh, Pak Sawal putus. Tapi suara Bu Titin tadi bagus ya. Bisa khotbah, bisa ngomong panjang gitu, Pak ya. Jadi tinggal mengatur khotbahnya aja. Karena ada orang khotbah itu pendek sekali biasanya. Ini tadi lumayan panjang. Jadi bisa dibaguskan lagi, tinggal diarahkan khotbahnya. Karena ini ya Pak ya, kadang kan ada orang itu harus diberikan contoh kan. Jadinya ada orang tuh yang nggak mudeng kalau dijelaskan apa yang ada di dalam, tapi dia harus pakai contoh-contoh gitu, supaya dia masuk ya, karena tidak semua orang bisa mendengar itu langsung, harus menggunakan contoh dulu ya, seperti ini contohnya tadi ke Malaysia tadi, kalau nggak dicontohkan kayak gitu kadang orang nggak berpikir ya nggak semuanya sih. Benar sekali. Tapi contohnya itu mengarah ke 1 poin, Titin. Contohnya itu seperti ya, kalau Titin mau khotbah tentang jawaban Tuhan terhadap doa kita, bisa 1, ya, bisa 2, tidak, bisa 3, tunggu. Nah, kasih contoh, misalkan contoh yang tunggu itu siapa? Contoh yang tidak itu siapa? Contoh-contoh dalam Alkitab di mana Allah mengatakan no, tidak boleh. Atau kalau Allah mengatakan ya, ini boleh. Atau tunggu dulu. Nah, tunggu itu tentunya Abraham. Abraham tunggu sampai lama sekali. Sampai dia nggak sabar, sampai dia berdosa dengan hambanya itu, Hagar itu, sampai lahir Ismail. Karena dia tidak sabar tunggunya. Sedangkan khotbah atau jawaban Allah terhadap permintaan atau keinginan daripada Abraham adalah keturunan. Tapi itu dapatnya lama, setelah dia umurnya 100 tahun. Jadi itu tunggunya lama itu. Tunggu lama. Nah, contoh lain tunggu adalah Ayub. Ayub habis semuanya. Hartanya habis, anaknya mati semua. Dan badannya sakit semua. Penyakit. Tapi dia harus menderita itu. Tunggu. Nggak cepet-cepet. Langsung anaknya diganti 10 lagi. Langsung jadi kaya lagi. Langsung penyakitnya sembuh. Enggak. Lama. Kalau dalam Alkitab sampai berapa puluh pasal itu. Dia harus tunggu. Nah, jadi satu topik aja tapi kasih contoh dengan seperti tadi itu ya. Jawaban ya itu apa aja, siapa aja, jawaban tidak itu siapa aja, dan jawaban tunggu itu siapa aja. Kasih contoh-contoh banyak, tapi tetap topiknya satu. Bagaimana Allah menjawab doa kita. Ngerti ya, Titin ya? Ngerti ya? Topiknya cuma satu ya. Jangan topiknya seperti 3 atau 4 seperti ini ya.
Oke. Ada lain lagi yang ingin komentar atau tanya? Shalom Ko. Ini kan Pak juga mengenai iman dan juga mengenai kekhawatiran. Kok suaranya kok nggak jelas ya? Pak, mungkin pertanyaannya nanti Pak ya, karena ada ini Bu Titin. Masih ada lagi yang mau? Tadi masih ada Pak Sawal di sini Pak soalnya. Tapi sudah ada koneksi nggak? Udah, ini udah Pak, udah. Oke, silakan. Nanti ya Bu Titin ya. Ya, supaya masih ada. Keluar lagi. Shalom Ko, shalom Pak Jo. Shalom Ferry. Sebentar ya Ferry. Siap Ko. Ini enggak. Oke, silakan langsung Pak Syawal. Ada Pak Syawal ada. Ada. Cuman keluar masuk. Ini udah ada. Silakan Pak. Mic-nya belum hidup. Mic-nya belum hidup. Mic-nya masih non-aktif. Sudah Pak, salam. Ya. Sudah. Silakan. Oke, silakan. Silakan Pak Syawal. Baik, salam. Halo. Baik, kita untuk kami belajar firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Kita puji syukur bagaimana kemuliaan nama Bapa. Pada malam ini, hari ini kami ingin belajar, kami ingin dididik, dan kami ingin hidup yang terang sebagai oleh Tuhan, dan kami ingin hidup yang baru melupakan hidup yang lama. Terima kasih Tuhan. Ya, doa kami sambutan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam. Baik, kami firman Tuhan pada malam hari ini Yohanes 17. Yohanes pasal 17. Sini berikutnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Pasal 17. Ayat 3 dan 7. 3 dan 7, cuma 2 ayat. Baik, saya membacakan ayat 3 sampai 7. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa karena mengenal engkau sesuatunya Allah yang benar. Dan Oke, sekali lagi banyak salahnya bacanya Pak. Sekali diulang, pelan-pelan aja. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itulah asal daripadamu. Baik, untuk ayat yang ketiga ini, inilah kita hidup di dalam Tuhan, dan sebagai kita umatnya yang diberikan hidup ini adalah diberi oleh Tuhan ya. Bagaimanapun kehidupan kita yang diberi oleh Tuhan, apapun segala Wah, nggak ada koneksi. Hilang sinyalnya Pak. Tunggu, masih nyangkut Pak. Sepertinya untuk satu peserta Pak Sawal harus ditunda. Karena waktunya sudah tinggal 5 menit dan itunya juga sinyalnya kurang bagus ya. Jadi nanti saya akan kasih tahu Pak Gembala untuk Pak Gembala di sana, Pak Petrus untuk diganti ke minggu depan saja Pak ya. Begitu aja Pak ya. Ya. Oke. Mungkin saya akan ucapkan terima kasih buat Ibu Titin, Ibu Justina dan teman-teman di sana.
Jadi minggu depan dan minggu depannya lagi, nanti kalau memang ingin mencobanya lagi, itu bisa nanti saya akan minta jadwalkan oleh Pak Petrus supaya nanti bisa nangkep khotbah yang bagus tuh seperti apa dari yang komentar tadi. Ya Ibu Titin ya. Sama Ibu Justina dan saya lupa samping Justina siapa namanya itu ya? Saya lupa. Tony. Pak Tony tadi. Pak Petrus. Halo. Halo. Pak, ini waktunya tinggal 4 menit, Pak. Sinyalnya masih bagus nggak, Pak? Sinyalnya kurang, Pak, sinyalnya. Sinyal enggak bagus, Pak. Aduh, banget ya. Tadi bagus yang pertama ya. Maksudnya itu kalau memang lagi nggak bagus, waktunya tinggal 3 menit. Maksudnya Pak Sawal minggu depan bisa, Pak? Halo? Hilang lagi kan. Tapi sinyalnya di Ibu Justina bagus tuh. Terus di Ibu Titin juga bagus. Nah, itulah di sini lelet tuh. Ya, maksudnya diganti minggu depan Pak Sawal oke ya, Pak ya? Oke, Pak. Boleh. Nah, maksudnya supaya pas yang tadi kan Pak siapa di awal Pak Tony kan bagus ya sinyalnya ya. Ya. Ya, boleh. Jadi nanti saya akan chat Pak Petrus, peserta yang hadir sama berarti nanti Pak Sawal diganti minggu depan. Nanti kalau yang lain pengen coba praktek lagi, nggak apa-apa, nanti bisa disampaikan supaya nanti bisa lebih matang lagi untuk penyampaian khotbahnya dari komentar yang tadi diberikan. Ya Pak ya? Oke ya Pak ya? Ya. Oke, kita akan doa tutup untuk kelas pertama ini. Nanti kita akan masuk kelas konseling yang selanjutnya. Pak Sawal nggak apa-apa minggu depan Pak ya? Ya, biar lebih mantap lagi Pak, biar nggak buru-buru Pak. Nah, tinggal 2 menit soalnya. Ya, kita akan doa. Ya, saya akan doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Dari Serindu boleh belajar tentang berkhotbah ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menambahkan pengetahuan untuk teknik berkhotbah. Dan kami semua boleh dipersiapkan dengan baik ya Tuhan. Terutama dari Serindu. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.